suami yang menyalahgunakan uang itu ada beberapa sebab. Sebab tanggung jawab apabila uang ditransfer dengan uang diberikan kepada suaminya sama-sama untuk uang sekolah, kenapa kok saat ditransfer untuk anaknya suami? Karena suami itu tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini namanya husband misuse wife. Suami yang punya uang tanpa iman itu godaan setannya banyak. Jangan pernah dikasih uang yang banyak. Sebagai solusi saya mau atur, beritahu kepada kalian yang kerja di sini, yang masih berkeluarga baik-baik ya, jangan juga suka-suka pamer foto-foto di Facebook, bikin suamimu jealous juga. Harusnya kamu pamerkan ya pakai baju biasa, hari kerja, setengah mati, muka kecut-kecut. Jangan kau tampilkan hari Minggu punya Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi ya dengan topik yang berbeda ya ini ya. Nah, kita dari JBMI hari ini akan mengadakan sharing ataupun ngobrol ataupun curhat ya. Ini dari banyak sekali teman-teman itu yang curhat ya saat masalah uang kiriman ya. Jadi nanti Pak Slamet itu akan memandu. Nah, Pak Slamet ini adalah pendukung buruh migran ya, yang selama ini selalu mendukung bagaimana buruh migran. Teman-teman ya, hari ini bisa sharing, dan nanti kalaupun ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Nah, hari ini kita akan mengambil tema yaitu kirim uang buat anak lewat suami. Ada tanda tanyanya ya, dan tanda penting. Nah, nanti di sini Pak Slamet akan menjelaskan kenapa kok ada tandanya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi temanya adalah kirim uang buat anak lewat suami. Ya, nah Pak Slamet akan menjelaskan. Kami persilakan, monggo. Selamat sore. Rekan-rekan pejuang sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Permisi tanya, siapa yang belum makan? Siapa yang tidak ada makanan sore ini? Ada ya? Ada ya, oke ya. Nah, ketika Genti menghampiri saya, lalu Pak, ini topiknya. Topiknya itu apa? Topiknya, haruskah mengirim uang sekolah anak ke rekening suami? Titik, tanda seru, tanda tanya. Nah, sengaja kita bikin titik, tanda seru, dan tanda tanya, karena jawabannya ini macam-macam ya. Terus dari saya sebagai orang luar, saya tuh mikir ya, kalau orang nggak ngerti buruh migran, dia pasti nanya lagi, pertanyaan segitu kok ditanya, betul dong? Pertanyaan segitu kok ditanya, loh. Tapi bagi kita yang hidup bergaul dengan buruh migran, tentu ini menjadi masalah besar. Kenapa masalah besar? Karena pertanyaan ini menimbulkan dua masalah. Pertanyaan tadi ya menimbulkan dua masalah. Siapa yang mau tebak dua masalah itu apa? Apa coba yuk? Ya, haruskah mengirim uang sekolah anak ke rekening suami? Saya bilang ini satu pertanyaan menimbulkan dua masalah. Yang bisa tebak dua masalah nanti tak beliin Jollibee. Hah? Tidak tersalurkan masalahnya. Oke, satu jawaban katanya tidak tersalurkan
dananya. Yang lain disalahgunakan dengan yang lain ya. Jawabannya hampir betul, tapi kurang betul. Saya membagi pertanyaan ini menjadi dua masalah. Masalah pertama yaitu masalah anak kita. Kalau masalah anak kita adalah bagaimana caranya anak tetap sekolah dan uang sekolahnya tetap bisa dibayar, toh? Betul kan? Ini masalah anak, toh? Masalah yang kedua adalah, nah ini yang lebih berat dari masalah pertama. Masalah kedua lebih berat dari masalah pertama. Masalah kedua yang lebih berat dari masalah pertama adalah apa sikap kita terhadap suami yang menyalahgunakan kepercayaan. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Masalah pertama, kita mau anak kita tetap sekolah toh? Ini gampang dijawab. Tapi masalah yang kedua lebih berat dari yang pertama. Kenapa? Karena ini sudah bicara tentang bagaimana menghadapi suami yang sudah kita tidak percaya. Nah, suami yang menyalahgunakan uang itu ada beberapa sebab. Sebab pertama, mungkin dia kurang pandai mengatur uang. Sebab yang kedua, dia pemalas. Sebab yang ketiga, dia punya kebiasaan buruk, judi dan minum. Nah, sebab yang keempat, dia pakai uang kita untuk memberi makan kepada tetangga. Nah, ini kan berat, toh? Jadi ketika uang itu dipakai, ada 4 kemungkinan. 1, dia tidak pandai ngatur. 2, dia pemalas, tidak mau kerja. 3, dia punya kebiasaan buruk. 4, dia punya simpanan. Oke? Nah, kalau solusi nomor 1 itu gampang. Kalau dia kurang pandai mengatur, kita bantu mengatur. Tapi masalahnya, kalau dia marah, lalu lebih galak, kemudian mengancam. Nah, ini kan jadi masalah, toh? Sebenarnya kalian sudah tahu jawabannya. Kalau suami tidak bisa dipercaya, uang sekolahnya langsung kirim ke sekolah. Bisa kok zaman sekarang, ya? Bisa kan langsung direct transfer kan? Sudah tahu jawabannya gampang. Tapi yang tidak gampang itu adalah, kau tidak percaya aku lagi ya? Itu kan yang jadi masalah kan? Kamu itu sejak pergi ke Hong Kong, itu uangnya itu kemana saja? Lalu kamu lebih dengar omongan temanmu daripada omongan suamimu. Nah, kalau sudah begini, timbul masalah baru. Drama dimulai. Betul nggak? Ya, jadi mula-mulanya kan cuma masalah uang sekolah anak, tapi kemudian berakhir dengan drama. Dramanya apa kira-kira? Dramanya yang paling menyakitkan adalah kalau kita telepon anak, dia tidak kasih anak kita bicara dengan kita. Ya toh? Ancaman itu sudah. Betul toh? Nah, kalau sudah mulai mengancam ini, masalahnya menjadi lebih berat. Masalahnya menjadi lebih berat. Siapa yang pernah diancam oleh suaminya dulu, lalu kemudian nggak boleh telepon anak, ataupun kalau telepon anak teleponnya nggak dikasih ke anak? Sudah cerai.
sekarang saya balik tanya ya, kalau ada temanmu bilang, Mbak, aku ini lo punya masalah. Masalahnya begini, sekarang nih kalau saya telepon anak, telepon saya nggak disambungin ke suami. Terus kamu tanya kenapa sih masalahnya? Ini gara-gara uang sekolah saya, uang sekolah anak itu saya nggak kasih ke suami, tapi saya langsung kasih ke sekolah. Kalian jawab apa kepada temanmu? Saya ulangi ya, ada koncomu curhat, aku udah 3 bulan lo nggak ngomong dengan anak. Kok bisa? Setiap kali aku telepon suami nggak kasih aku bicara dengan anak. Lo kok bisa? Karena aku udah nggak kirim uang lagi untuk anakku sekolah lewat suami, tapi aku udah kirim bayar langsung ke sekolah. Nah, kamu jawab apa ke temanmu? Harus menjelaskan dengan fakta kepada suami, agar suami tahu bahwasanya benar uang sekolah itu dibayarkan pada sekolah, dan terkait tanggung jawab seorang suami tidak hanya pada uang. Masalahnya suaminya nggak mau tahu. Kalau kamu udah kirim duit lewat aku nggak kasih kamu ngomong dengan anak. Tidak apa-apa, terpenting anak tetap sekolah. Masalah suami, dia sudah bisa mencari makan sendiri, walaupun dia tidak peduli dengan saya. Berarti saya harus mencari orang yang harus kita percayai, misalkan gurunya, untuk tetap memberikan informasi tentang anak. Nah, ini Kak Sumber ngomong, kuatkan hatimu. Dia mau curhat atau mau jawab? Enggak. Dia mau curhatkan. Seandainya mereka sudah isai cerai dengan anak sama lagi, dengan dia sudah menikah lagi, lalu ibu kandungnya mau menghubungi anak itu dilarang. Dia meminta setiap bulan itu mantan suaminya masih mau uang dari dia. Kalau nggak dikasih, dia tidak memberikan teleponan sama ibunya. Sama dong. Berarti itu namanya menggunakan anak sebagai sandera, kan? Betul kan? Jadi ini masalahnya kan tidak sesederhana uang sekolah kita transfer. Betul kan? Tapi ada ancaman di balik kita transfer langsung. Ancaman itu adalah menyandera anak. Tapi secara tanggung jawab, apabila uang ditransfer dengan uang diberikan kepada suaminya, sama-sama untuk uang sekolah, kenapa kok saat ditransfer untuk anaknya suami marah tidak memberikan ini? Kenapa? Maksudnya kan sama-sama untuk anak biaya anak. Karena suami itu tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini namanya husband misuse wife. Nah, kalau tidak ada masalah husband misuse wife, nggak masalah. Kita kan suami istri kalau baik kan lancar tau. Ini kan masalahnya kan yang di sana itu nggak baik. Misuse, menyalahgunakan. MISUSED. Iya, ini kan yang jadi masalah kan. Kalau baik-baik, uang sekolah dibayar dan sebagainya, nggak ada masalah. Makanya saya tadi bilang pertanyaan ini menimbulkan 2 masalah. Masalah pertama yaitu tetap bayarin uang sekolah anak, itu gampang. Tapi yang nggak gampang itu adalah ketika uang sudah nggak dapet, apalagi kalau dia tinggal dengan istri mudanya, lalu anak itu disandra. Siapa yang tahan nggak ngomong dengan anak 3 bulan? Stres Pak, yang ada malah kita jadi nggak tenang. Nah, betul kan? Malah nggak tenang bekerja toh? Pikiran anaknya bagaimana? Karena anak itu adalah satu-satunya Iya, iya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang sedang punya masalah seperti ini? saya tetap berkawan. Nasi Hah? Nanyanya kayak gini toh? Ya, ya.
itu kan ancaman. Kalau kamu nggak kasih aku duit, jangan berharap bisa nelpon anak. Kalau ibunya nggak boleh ngomong dengan anak, kerjanya itu nggak tenang. Betul kan? Nah, ini PR buat kita ya. Tolong cari aspek hukumnya. Apakah menggunakan anak sebagai sandera itu pidana? Ini tolong ini jangan jangan. Ya Allah jadi pemerkosaan. Di beber yo. Nenek aloren rene kae, nenek kuwi nek plastik. Wes enggak apa-apa. Ya. Kami jangan menggunakan anak sebagai alat. Ya kan? Mintanya itu tadi. Ya kalau dia mau mentransfer uang kalau dia mau mentransfer uang ke siapa tadi? Ke gurunya, makanya harus diberikan konfirmasi ke saya sebagai orang yang bertanggung jawab atas anaknya itu tadi. Dan dia saya ada di dalam saat telepon waktu itu, dia bilangnya oke, nanti saat transfer dia dikasih resip sama suaminya bahwasanya saya setahun sudah membayar kayak gitu. Tapi ya itu tadi banyak drama yang sudah dia lakukan gitu kan. Nah, solusi lain yang bisa saya berikan adalah kalian yang bekerja di sini ya harus tahu orang-orang baik yang ada di lingkungan anakmu. Saya ulangi ya, kalian yang bekerja di sini harus tahu orang-orang baik yang ada di lingkunganmu. Di lingkungan anakmu. Siapa itu orang baik yang ada di lingkungan anakmu? Misalnya guru. Ya, tanpa bermaksud merendahkan. Kalau pulang ke kampung halaman itu, jangan lupa salamin gurunya, bilang terima kasih. Ya, salamin gurunya. Lalu yang kedua, orang yang ada baik di lingkunganmu itu misalnya Pak RT. Ya, Pak RT, paling dekat itu RT. Ya, Bu RT. Jangan kita pamerin kekayaan di depan dia tanpa pernah memberi oleh-oleh. Ya, orang-orang dekat yang baik dengan anak kita. Ya. Terus jangan takut dengan ancaman. Kalau punya ancaman, cepat-cepat datang ke kelompok ini, curhat. Sehingga ada solusi. Kalau nggak ada solusi, mumet, nggak bisa tidur, nggak bisa kerja dengan baik, duit kirim terus, Anda tersandra. Tahu bahasa saya tersandra? Jadi hidup di dalam ancaman. Ya, paling berat kalau hidup di dalam ancaman. Ya, kita harus fight untuk diri kita. Baik. Nah, topik ini nanti saya akan lanjutkan lagi ke hal yang kedua. Hal yang kedua itu adalah apabila suami itu belum bercerai dengan si istri, tetapi sering menyalahgunakan kepercayaan yang ada. Kali pertama itu namanya dimaafkan, kali kedua diampuni, kali ketiga sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, siapkah engkau hidup sendiri? Siap nggak, Kak Subon? Saya selalu siap. Nah, nanti nih topiknya saya sambung dengan lonely but not alone. Kesepian tapi tidak sendiri begitu, Pak? Hah? Sendiri tapi tidak kesepian. Ya, sendiri tapi tidak kesepian. Nah, ini kembali lagi ke masalah jati diri. Ya, orang yang tersandra itu kalau dia ragu dengan jati dirinya. Iya. Kalau jati dirinya kuat,
Dia nggak bakal begitu. Nih contoh nih, ambil botol aqua nih. Ini siapa punya? Ada botol aqua kosong nggak? Yang kosong itu kosong belum? Habisin dulu. Ini kosong. Mau diantar nggak pulangnya? Ini kosong nih. Diantar cepat Ini kosong. Lihat ya, botol ini kan kosong ya. Ya. Botol ini kosong ya. Lihat, gampang nggak diketekuk-tekuk? Hah? Gampang nggak ditekuk-tekuk? Gampang dong. Nih, kosong kan ditekuk-tekuk kan? Nah, beda dengan botol ini. Ada apa? Airnya Siapa ada bisa isinya. tekukin? bisa tapi agak susah. Ya, tekuk. Kalau kau nggak punya kungfu nggak bisa patah ini. Betul kan? Iya betul. Betul kan? Yang ini apa? Yang ini apa? Kalau dirimu kosong, nah gampang ditekuk-tekuk toh. Kalau dirimu berisi, siapa yang berani tekuk? Ya. Nah, saya mau kasih tahu ya, diri yang berisi itu bukan tubuh yang gede, besar, tapi ada jati diri. Sederhana saya ngomongkan, ada jati diri, ada isinya. Orang yang takut itu adalah orang yang tidak punya isi. Kalau dia tidak punya isi, dia suka isin-isin. Mudah-mudahan kita balik lagi ke topik semula. Jadi sebenarnya haruskah mengirim uang sekolah anak ke rekening suami? Sebenarnya tergantung suaminya. Ya, kalau suaminya tidak bisa dipercaya, ini gampang. Bayarin uang sekolah anak itu gampang, bisa langsung ke sekolahnya. Tapi masalahnya suami yang tidak dikirimin uang itu marah, ngancam, lalu menggunakan anak sebagai sandera. Solusi yang saya tawarkan adalah mulai sekarang kumpulkan data-data orang-orang yang baik yang berada di sekitar anakmu. Itu lebih daripada cukup. Terus yang kedua, ketika kita bertekad gak kasih dia lagi, ujungnya cuma dua. Satu, dia bertobat, atau dia meninggalkan kita. Kalau dia bertobat, itu namanya alhamdulillah, sudah tobat. Kalau dia meninggalkan kita, nah saya beritahu dulu, kamu botol kosong atau botol berisi? Isi dong. Betul toh? Kalau botol kosong, tak ceraiin. Jangan mas, engkaulah segalanya bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku gak bisa hidup tanpamu. Kalau sudah berani datang ke Hongkong, jangan takut. Kalau takut ya pulang lagi ke Indonesia. Ya, sudah tak musim toh. Nah, berarti Anda itu wanita yang berisi. Seperti botol aqua yang ada isi airnya, ditekuk-tekuk nggak bisa. Malah kalau Kak Super macam-macam tak pukul pakai botol aqua nih, keras. Kalau botol kosong mukul orang nggak ada bunyi. Nah, kalau botol yang berisi nih hantam begini bisa pingsan. Kekerasan. Malah disuruh mencoba loh Pak Berat. Iya loh, kalau ini nggak ada rasa. Tapi coba kalau ini berasa kan? Oke, jadi sudah dapat belum jawabannya? Jawabannya adalah 1 kali salah kita maafkan, 2 kali kita ampuni, 3 kali tidak ada maaf lagi. Kumpulkan orang-orang yang dekat dengan anakmu. Ya, masih banyak kok tetangga yang mau.
panggil anakku sini, aku mau ngomongin dia, nanti pulsa telepon tak bayarin. Selesai urusan toh? Iya. Atau RT bila perlu. Lalu pelajari undang-undang menggunakan anak sebagai sandera, itu pidana namanya. Kau sekali lagi begini, kantor polisi rumahmu. Itu hanya mungkin kalau kita ini orang yang berisi. Coba tanya teman kiri kananmu, koi botol kosong atau isi? Botol kosong isi. Siapa yang lemah di telepon? Botol kosong atau isi? Isi. Siapa yang isi angkat tangan? Ya bangga isi. Aku dokter suami isi. Ya, saya pikir itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Lain kali kita akan bicara tentang you are alone but not lonely. Seni hidup sendiri. Yes. Ini dukungan ibu. Ayo yang sekian dan merasa sendiri. Oke, ada pertanyaan? Mungkin dari di belakang ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Mumpung Pak Slamet di sini, biar dijawab langsung, jangan malu-malu. Untuk getun Pak Koma? Enggak ada? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, kita akhiri sampai di sini. Oh, ada pertanyaan. Oke. Nah, pertanyaannya itu tadi yang disampaikan Pak Slamet apabila dengan anak. Tapi kan ada suami yang ikut istri dan tinggal bersama orang tua kita. Tinggal bersama dengan orang tua kita karena kita sejak menikah mungkin dia sudah tinggal di situ dan menetap di situ. Nah, di situ kita kan sangat penting juga dengan orang tua kita. Sama halnya bagaimana kita mempercayai seorang suami untuk memberikan jatah pada orang tua kita, tetapi orang tua kita kadang bilang nggak dikasih seperti itu juga. Sama halnya, cuman kita pada orang tua. Kalau begitu lebih gampang loh, karena status orang tua kan lebih tinggi dari status anak gitu loh. Sudah tidak mampu apa-apa. Dingin. Iya. Sekali waktu pertama video call bersama, ya, kasih tahu ini jatahnya ayah ibuku kok nggak dikasih. Yang kedua, kalau suamimu masih nggak ngaku kan dia ada saksi. Ketiga, kalau masih tidak ada solusinya panggil kerabat dekat. Keempat, buka lebar sedikit, RT dilibatkan begitu. Ya, kalau masih juga ndak itu, ya berarti ini suami yang kurang ajar, uang mertua aja dia berani embat gitu loh. Suami yang kurang ajar itu ya masa dipelihara, itu aja pertanyaan saya. Ya. Ya. Jadi pertanyaan saya kembali lagi, dia berisi atau botol kosong? Ya. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi ya, kesimpulan terakhir saya mau beritahu ya, suami yang sendiri ditinggal istri itu memang jangan pernah dikasih uang yang banyak. Ya, betul. Ben kerja dhewe. Karena nangan aku es. Ya. Es lilin. Karena suami yang punya uang tanpa iman itu godaan setannya banyak. Jangan pernah dikasih uang yang banyak. Sebagai solusi saya mau atur, beritahu kepada kalian yang kerja di sini, yang masih berkeluarga baik-baik ya, jangan juga suka-suka pamer foto-foto di Facebook, bikin suamimu jealous juga. Harusnya kamu pamerkan ya pakai baju biasa, hari kerja, setengah mati, muka kecut-kecut. Jangan kau tampilkan hari Minggu punya foto-foto, sering-sering nanti dia cemburu. Iya, begitu. Jadi dia bilang, wah enak ya sekarang ya aku nyangkul-nyangkul, kue jalan-jalan pick-up kayak gitu. Nah itu juga harus kita jaga perasaan. Betul toh? Jaga perasaan juga.
yuk main liwat. Nah, biarin aja gitu loh. Pak, tapi gimana kata yang beredar itu katanya gini, orang setia itu katanya masuk surga walaupun kita itu ditempeleng. Tapi katanya bisa masuk surga kalau kita bertahan itu katanya. Kalau saya sih bukan masuk surga, cepet masuk surga. Soalnya dicekek, ditempelin, yang cepet mati dia. Bukan masuk surga, cepet masuk surga. Kalau masuk surga. Nah, dosanya akeh modal. Iya, bukan masuk surga, cepet masuk surga gitu. Kepalanya dibenturin gitu. Ya, jelas ya. Oke ya, cukup ya. Oke, siapa yang belum makan? Saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, nggak ada ya. Oke, saya tutup. Untuk sore ini terima kasih pada Pak Camat yang sudah mengisi acara untuk sore hari ini, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia dari awal sampai saat ini ya, untuk mengikuti beberapa acara di JPMI. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.